Tak bisa dipungkiri, aktivitas padat di tengah kota mulai dari pekerja hingga olahraga memang akan menghasilkan banyak keringat di tubuh kita. Sayangnya, tak jarang keringat tersebut menimbulkan bau tak sedap. Masalah yang satu ini bukan cuma mengganggu kenyamanan orang sekitar, tapi juga menurunkan rasa percaya diri. Ada mengganggu sih ya, karena mungkin dia sendiri juga nggak menyadari itu gitu, malah orang lain yang notice gitu. Menurut saya ya kalau bau badan itu sangat mengganggu ya, apalagi aktivitas untuk sehari-hari gitu kan. Apalagi terutama di transportasi umum itu kan sangat mengganggu yang ada di dalam transportasi umum itu. Tetapi bagaimana jika justru di luar negeri ada profesi khusus pencium ketiak yang dibayar 28 miliar rupiah per tahun? Para pekerja ini rupanya berasal dari perusahaan deodoran. Mereka akan mencium ketiak yang telah dioleskan deodoran untuk menguji kelayakan produknya tersebut. Lantas, kenapa bau keringat seseorang kadang tercium berbeda di hidung beberapa orang? Atau justru mencium ketiak bisa meningkatkan respon sensual? Pada dasarnya, keringat yang muncul dari aktivitas manusia tidaklah memiliki aroma yang menyengat. Contoh yang sederhana adalah keringat yang muncul akibat hormon adrenalin ketika seseorang dalam keadaan stres atau dalam tekanan. Oleh karena itu, aroma badan pun dibagi menjadi dua oleh para peneliti. Yang pertama adalah bau alami dari seseorang. Sementara kedua adalah aroma tambahan yang muncul dari berbagai faktor. Bau badan pun sebenarnya muncul dari keringat yang bersentuhan dengan bakteri di atas permukaan kulit. Keberadaan rambut pada ketiak juga membuat kelenjar aprokin akan semakin aktif. Kelenjar ini bertugas menghasilkan protein dan lemak yang otomatis bakteri yang mengkonsumsinya akan lebih banyak muncul di area ini. Kalau kita ada bau badan, apalagi bau badan itu persisten dan kuat banget nih, bau badannya tuh nyengat banget. Nah itu kemungkinan bisa terjadinya itu tadi, adanya gangguan metabolisme, ketidakseimbangan hormon dan juga infeksi. Nah untuk mengetahuinya dan cara menata laksanakannya itu kita harus ke dokter yang lebih ahli. Jadi gaya hidup yang tidak sehat itu juga dapat mempengaruhi bau badan karena terjadinya peningkatan bakteri-bakteri tadi yang ada di permukaan kulit. Jadi untuk mengurangi bau badan itu salah satunya itu adalah menjaga pola makan yang sehat atau pola hidup yang sehat. Uniknya, aroma dari badan pun bisa ditanggapi berbeda oleh sensor penciuman dari masing-masing orang. Ada satu fenomena ketika kita tak menyadari bau ketiak seseorang yang sangat akrab dengan kita. Sedangkan orang lain justru akan sangat mudah menyadari bau ketiak orang tersebut. Ternyata ketika kita sudah beradaptasi dengan bau ketiak seseorang, maka kita tak tahu jika bau tersebut rupanya sangat menyengat bagi orang lain. Karena feromon itu kan berhubungan dengan bau badan, berhubungan dengan keringat. Jadi bau badan itu pasti akan berhubungan juga dengan feromon. Bau badan yang kita maksud ini bukan bau badan yang menyengat itu ya, tapi bau sendiri yang ada di badan kita. Nah itu ketika kita dekat dengan seseorang, semakin kita sering berada dekat dengan seseorang itu, kita akan beradaptasi dengan bau badannya yang dikeluarkan oleh mereka. Sehingga kelamaan kita akan biasa dengan bau badan seseorang itu. Jadi feromon itu tuh adalah senyawa kimia tubuh yang biasanya tuh dia dapat meningkatkan respon sosial ataupun seksual pada manusia. Jadi contohnya kalau respon sosial itu adalah dimana ketika kita semakin sering bertemu dengan dia, itu membuat kita lebih mengenali baunya. Oleh karena itulah, boleh jadi aroma keringat pasangan Anda tercium biasa saja, tetapi menyengat bagi orang lain. Pasalnya bagi sebagian orang, mencium ketiak pasangan adalah hal yang menyenangkan. Secara ilmiah, bau ketiak adalah bagian dari daya tarik seksual. Kalau respon seksual itu ada beberapa tipe feromon, salah satunya adalah releaser seksual namanya. Nah, di dalam penelitiannya itu dikatakan bahwa dia dapat meningkatkan hormon seksual seperti hormon testosteron
ataupun estrogen. Tapi ini sebenarnya masih dalam penelitian nih, jadi kita belum bisa memastikan banget nih kalau feromon itu benar-benar bisa meningkatkan respon sosial dan seksual pada manusia. Lantas, dari mana datangnya bau tak sedap pada keringat, terkhusus pada ketiak? Para peneliti menyebut, meski dipengaruhi oleh genetis, aroma keringat sangat dipengaruhi oleh pola makan. Jika seseorang mengkonsumsi makanan dalam jumlah banyak, senyawa tak sedap yang terkandung bisa dikeluarkan melalui kelenjar keringat. Jurnal Chemical Sense membuktikan bahwa orang yang mengkonsumsi daging merah terlalu banyak akan mengeluarkan bau ketiak yang tak sedap. Lagi-lagi zat toksik bisa dikeluarkan dengan cepat. Dan kemudian yang menariknya adalah kandungan zinc pada protein hewani itu justru bisa meningkatkan daya tahan tubuh yang melawan infeksi penyebab bakteri. Tetapi persoalannya pada protein hewani seperti daging atau ikan, dia juga memiliki sifat untuk bisa meningkatkan bau badan karena hasil metabolisme pada ikan atau daging itu menghasilkan amonia, menghasilkan trimetilaminoria yang dua-duanya kalau nggak segera dikeluarkan dari tubuh justru menjadi penyebab bau badan. Oleh karena itulah pendekatannya nanti kita bisa lihat kondisi seseorang, situasinya, dan padu padan makanan terhadap kesehatannya. Selain itu, sering mengkonsumsi bawang juga akan membuat bau keringat menjadi lebih tajam. Zat alisin dalam bawang memang bisa mempengaruhi aroma keringat yang keluar dari kelenjar kita. Tak heran keringat yang muncul dari orang-orang di berbagai negara pun berbeda. Aroma khas mereka yang menyukai rempah seperti India jauh berbeda dengan masyarakat Tatar Sunda yang menyukai lalapan. Iya betul, jadi seperti keluarga bawang, terutama bawang putih, itu ada namanya asam amino sulfur. Jadi asam amino sulfur itu di metabolisme dalam tubuh kita akan mengeluarkan zat yang beraroma tajam. Dan itu bisa keluar dari mulut, bisa dari lipatan, bisa dari keringat sendiri gitu. Nah lalu kemudian daging, ikan, ayam yang jumlahnya besar, itu juga patut dihindari kalau kita ingin menghilangkan aroma badan kita. Lalu makanan-makanan yang bisa mengganggu keseimbangan hormonal. Misalnya gula yang tinggi, lemak trans yang tinggi, kalau hormonal kita terganggu itu juga responnya terjadi peningkatan aroma badan kita. Dan kemudian makanan-makanan yang menimbulkan stres, karena stres membuatkan keringat lebih banyak keluar. Selain makanan, ada faktor lain penyebab bau ketiak sangat menyengat. Infeksi atau luka pada area kelenjar keringat membuat bakteri aktif berkembang biak. Kemudian kondisi penyakit tertentu seperti disfungsi ginjal, gangguan tiroid juga menyebabkan gangguan metabolisme badan. Oleh karena itu, bau ketiak juga dipakai oleh para dokter untuk menerka diet pasien sampai penyakitnya. Jika kondisi bau ketiak menyengat dalam kurun waktu yang lama, maka diperlukan konsultasi dan pengobatan pada dokter spesialis. Namun jangan khawatir, masih ada upaya yang bisa kita lakukan untuk mengurangi bau ketiak, seperti mengkonsumsi kelompok buah sitrus. Ada beberapa makanan yang memiliki efek terhadap perbaikan bau badan. Contohnya adalah kelompok sitrus. Kelompok sitrus itu seperti lemon, jeruk nipis, kemudian jeruk bali, dan keluarga jeruk lainnya. Dia mengandung tinggi zat yang bisa meningkatkan aliran darah. Jadi ketika aliran darah itu meningkat, maka zat-zat toksik, zat-zat racun penyebab bau badan itu bisa teruraikan dan bisa dikeluarkan dengan cepat dari dalam tubuh. Kemudian juga kita temukan pada kelompok antioksidan seperti kemudian teh hijau, ya, karena antioksidan itu bisa meningkatkan perlawanan untuk infeksi bakteri penyebab bau badan. Golongan rempah seperti jahe, sereh, kayu manis juga bisa meningkatkan aroma tubuh sehingga menyamarkan bau ketiak. Cara membuatnya pun sangat mudah. Rempah yang sudah dicuci bersih kemudian direbus. Lalu kita ambil airnya untuk diminum. Langkah ini bisa dilakukan setelah mengkonsumsi daging dengan kandungan protein yang tinggi. Nah, rempah itu penggunaannya itu bisa dikonsumsi air rempahnya saja.
Nah, air rempah itu bisa meningkatkan perbaikan pada saluran cerna. Nah, itu dia bisa mengatasi bau badan yang disebabkan oleh gangguan pencernaan itu tadi, dan bisa meningkatkan sirkulasi darah juga gitu. Tapi bisa juga rempah itu dijadikan bumbu pada masakan. Jadi kalau kita mengolah makanan tertentu, kalau orang itu memiliki bau badan yang tidak sedap, dia bisa menggunakan rempah lebih banyak, sehingga wangi tajam, aroma tajam dari rempah itu bisa mengatasi bau badan di tubuhnya itu. Zat yang ada pada sayuran hijau juga bisa mengontrol bau ketiak seperti daun kemangi dan seledri. Ada pula makanan yang mengandung probiotik seperti yogurt, teh melati, teh kombucha, karena mengandung bakteri baik yang menjaga keseimbangan tubuh. Nah, kemudian kalau pada sayuran hijau itu ada klorofil. Ternyata klorofil ini punya efek, kalau dosisnya tinggi didapatkan dari sayuran hijau itu bisa menurunkan intensitas aroma bau badan. Jadi aroma bau badan bisa menjadi lebih rendah akibat tingginya klorofil di dalam dari sayuran hijau tersebut. Kemudian seledri kemangi itu adalah sayuran hijau yang mengandung klorofil, tetapi kemudian memiliki sifat untuk meningkatkan aliran darah yang kemudian menyebabkan zat toksik bisa dikeluarkan, dan dia memiliki aroma yang tajam. Jadi aroma tajamnya kemangi, aroma tajamnya seledri itu bisa menutupi aroma bau badan yang tidak sedap.